Inang dan saudara-saudariku, senang rasanya kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Kami, Pendeta Daniel Banggao, mengucapkan selamat pagi. Semoga Amang Inang dan saudara-saudariku di dalam keadaan baik-baik saja dan penuh dengan sukacita. Untuk itu, Amang Inang, sebelum kita melanjutkan dalam mendengarkan renungan harian, kami mengajak kita, Amang Inang, untuk terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Syukur padamu ya Bapa, karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kebaikan kepada kami, Engkau memberikan hari yang baru, sehingga kami boleh masuk dan bangun dari tidur kami. Sebentar Tuhan, sebelum kami melakukan beragam aktivitas selama satu hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas renungan harian di hari ini didasarkan pada Mazmur 32 ayat 5. Mazmur 32 ayat 5 saya akan bacakan bagi kita. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amang Inang dan saudara-saudariku, pernahkah Amang Inang dan saudara-saudari sekalian hidup dalam pinjaman, hidup di dalam hutang, hidup di dalam cicilan atau kredit? Bagi Amang Inang dan saudara-saudariku yang pernah mengalami atau melakukan hal demikian, tentulah akan menjadi sesuatu hal yang menyenangkan, akan menjadi sesuatu hal yang menggembirakan, akan menjadi sesuatu hal yang betul-betul membuat bahagia jikalau telah selesai masa kredit kita, jikalau telah selesai masa hutang kita, jikalau telah selesai masa pinjaman kita, jikalau telah selesai masa cicilan kita. Bahkan entah mengapa seolah-olah ada saja beban itu yang berkurang satu begitu ketika semuanya itu telah selesai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan memang itu tadi, bahwa ketika itu telah selesai, beban ya seolah-olah ada di pundak kita itu menjadi hilang, dan semuanya menjadi lebih lega. Karena memang hutang itu, pinjaman itu, cicilan itu, kredit itu adalah sesungguhnya sesuatu yang harus ditanggung-jawabi, sesuatu yang harus segera diselesaikan dan dilunaskan. Jemaat yang terkasih, begitu juga pada nas harian kita di hari ini. Mazmur 32, boleh kita lihat di dalam firman Tuhan ini bagaimana dosa boleh kita ibaratkan, boleh kita umpamakan sebagai hutang yang memberikan beban di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Semakin banyak dosa di tengah-tengah kehidupan kita, maka semakin banyak juga hutang beban yang harus kita pikul di tengah-tengah kehidupan kita ini. Sehingga hanya satu cara untuk bagi kita melunasinya, menyelesaikannya, adalah dengan maut. Dan ini juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa upah dosa ialah maut. Ya, hutang harus kita bayar dengan maut. Tetapi syukur kepada Allah, Amang Inang dan saudara-saudariku, kalau kita melihat bahwa ternyata Allah memberikan anaknya Yesus Kristus, sehingga maut yang seharusnya menjadi upah kita, sehingga maut yang seharusnya menjadi konsekuensi bagi kita,
itu menjadi diambil alih dan digantikan oleh Yesus Kristus sebagai juru selamat, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal dan supaya kita bebas lepas dari maut. Kan di situ yang menariknya. Semakin sering kita hidup di dalam dosa, maka beban itu pun akan semakin berat di tengah-tengah kehidupan kita. Semakin kita sering hidup di dalam dosa, maka beban itu akan semakin berat ada di pundak kita. Tetapi Kristus justru menembus kita supaya beban yang ada di pundak kita itu tadi boleh lepas dan kita tidak perlu lagi berbeban berat. Amang Inang dan saudara-saudariku, inilah yang kita boleh lihat dalam nas harian pada hari ini. Bahwa pemazmur, khususnya pada ayat 5, melihat dan memahami bahwa dosa yang ada di dalam kehidupan manusia adalah sesungguhnya tidak baik. Dosa yang ada di dalam kehidupan manusia adalah sesungguhnya tidak benar. Apalagi bila kita tutup-tutupi bahwa kita tidak mengakui, bahwa kita tidak memperlihatkan, tidak menyerahkan kehadapan Allah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, disinilah hal yang paling menarik. Menurut pemazmur dan di dalam psikologi Kristiani, upaya untuk menjadi lebih baik itu harus dimulai dari confess atau pengakuan. Upaya untuk menjadi lebih baik itu dimulai dari memperlihatkan, bukan menutup-nutupi. Tentu di dalam liturgi ibadah kita pun pada hari Minggu tidak ada yang namanya janji pengampunan dosa kalau kita tidak terlebih dahulu mengaku dosa kita. Tidak akan ada pengampunan jika kita tidak terlebih dahulu memohon maaf, memperlihatkan, mengakui, menunjukkan. Dan ini yang kita lihat pada pagi hari ini. Bahwa pemazmur di dalam firman Tuhan ini adalah mau menunjukkan itu. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Pemazmur tahu betul bahwa untuk dapat menjadi lebih baik, kita perlu terlebih dahulu untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk menjadi lebih baik, kita perlu terlebih dahulu untuk memberitahukan kepada Tuhan segala kesalahan kita, bukan malah menyembunyikan. Dan ini yang kita lihat. Tetapi Amang Inang dan saudara-saudariku, ketika kita mengakui hal yang baik, yang boleh kita lihat selanjutnya adalah bahwa Allah ternyata mengampuni kesalahan dosa-dosa kita. Dan inilah menjadi puncak dari momentum pengakuan dosa itu. Bahwa berita anugerah diberikan kepada kita yang mau mengaku dosanya, yang mau memohon ampun, yang mau meminta pemulihan dari Allah itu. Mengapa itu terjadi? Karena memang Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun. Karena memang Allah kita adalah Allah yang mau membebaskan kita dari beban hutang maut tadi. Karena Allah kita adalah Allah yang mau melepaskan kita dari hutang maut tadi. Dan ini menjadi alasan mengapa kita patut dan perlu menjadi berbahagia. Untuk itu, Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pada hari ini menjalani kehidupan kita dengan bebas dari dosa tadi, dengan lebih ringan, dengan lebih plong dan lebih enak, karena kita boleh menyadari bahwa Allah adalah Allah yang mau melepaskan kita dari beban hutang dosa tadi. Bahwa Allah adalah Allah yang mau menghapuskan dosa kita tadi. Dengan catatan, kita terlebih dahulu mengakui dosa-dosa kita. Kita terlebih dahulu memohon pengampunan dari Allah, supaya kita boleh dibebaskan dari beban hutang maut tadi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menguatkan Amang Inang dan saudara-saudariku dalam menjalani kegiatan di hari ini. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh disapa
pada hari Selasa 21 Oktober 2025 melalui firman-Mu Mazmur 32 ayat 5. Kau menyatakan kepada kami bahwa kami perlu Tuhan untuk boleh menjadi lebih baik dalam transformasi dan perubahan kehidupan kami. Kami perlu mengakui dosa-dosa kami ke hadapan-Mu. Kami perlu untuk membuka dan menunjukkannya Tuhan, bukan malah menutup-nutupi atau bahkan Tuhan menyembunyikan itu semua. Karena proses menuju pengampunan dimulai dari memohon ampun dan maaf. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mengawali dan bertekad di tengah-tengah kehidupan kami supaya kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik, dan kami mau mengaku dan datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan segala kekurangan dan dosa-dosa kami. Kiranya Engkau Tuhan yang mengampuni itu semua. Tuhan kami Yesus Kristus, kami sebentar lagi akan hendak beraktivitas, berkegiatan pada satu hari ini. Biarlah Engkau yang senantiasa menolong, menyertai, dan memberkati kami, supaya kami Tuhan boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita dan dengan penuh kebahagiaan. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo, kaum Ama Ina, juga para lansia Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan memberkati jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Dan kiranya juga Tuhan yang memberkati jemaat-Mu yang sedang sakit atau berduka. Biar Tuhan yang menyembuhkan mereka yang butuh pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima dan dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.